Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu 'azza wa jalla li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang utama, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam jadwal atau dalam giliran kita musim kemarau, alhamdulillah sampai hari ini kita masih ada air. Meskipun beberapa tetangga saya sudah WA, Ustadz, sholat istisqa Ustadz, sumur saya udah kering. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peristiwa yang sudah lumrah terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan cuaca atau mempergilirkan musim itu di setiap daerah berbeda. Misalnya di Timur Tengah hanya ada 2 musim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilaf itu artinya warawiri. Bahwasanya bangsa Quraisy itu suka melakukan kebiasaan berdagang ke Syam. Rihlah, yang mana rihlah berdagangnya itu ada 2 jadwal, syita dan sayf. Syita dan sayf. Bagaimana cara membedakan syita itu apakah musim dingin atau musim kemarau atau musim panas? Kita tinggal dibalik aja pakai bahasa Jawa. Syita, atis. Tuh. Syita dibalik jadi atis. Berarti kalau syita itu artinya musim dingin karena atis. Ya, itu metode untuk menghafal itu, Pak. Ya. Saif berarti kalau syita atis musim dingin, berarti saif itu musim panas. Untuk daerah-daerah khatulistiwa kayak plus 62 ini, hadirin rahimakumullah, itu musimnya juga ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Ya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dipecah di musim yang ada di Timur Tengah itu bisa ditafsir, bisa diperinci, ya. Semenjak kapan? Semenjak ada bulan Muharram, bulan Safar, ada bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsaniyah, kemudian Sya'ban, ya, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, baru Ramadan. Dari 12 bulan itu kalau dipecah itu ada proses-prosesnya. Pertama Jumad, yaitu musim dingin. Itu ada 2 periode. Kemudian Rabi' sudah mulai masuk musim semi. Musim semi itu berarti tumbuh-tumbuhan kayak kaktus DLL di sana sudah muncul daripada tunas. Ya. Kemudian nanti ada
mulai kepada bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban, dan mulai musim kering, karena Sya'ban itu artinya berpencar. Mencari apa? Mencari mata air. Ini berarti sudah masuk kembang-kembangnya musim panas. Klimaksnya musim panas itu ada di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun ini jamaah sekalian, BMKG mencatat bahwa musim kemarau di Indonesia itu dimulai sejak pertengahan Juli 2023. Tercatat 63% wilayah Indonesia sudah masuk kepada musim kemarau. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita khawatirkan adalah bahwa karena kekhilafahan Turki itu jatuh pada tahun 1924 dan ini berada di 2024. Ini sudah 100 tahun, Pak, kekhilafahan itu. Dan jamaah sekalian perlu diketahui bahwa ketika kekhilafahan Turki terakhir yang dimiliki umat Islam jatuh di Turki tahun 1924, dan itu bendera kekhilafahan Turki itu dikirim kemana? Dikirim ke Keraton Jogja. Ya, ini sama persis ketika Indonesia dihabisi dan kemudian amanah Republik ini dibawa oleh Pak Amir Syarifuddin kalau tidak salah, ya, Pak, ke Sumatera, sehingga kita tetap, bangsa Indonesia ini tetap eksis. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya bendera khilafah Turki di Keraton Jogja ini menunjukkan bahwa khilafah Turki pada saat itu memiliki harapan bahwa kekuasaan ini semoga akan muncul di sebelah timur. Semoga akan muncul dari bangsa-bangsa Melayu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kekuasaan itu akan dipergilirkan di antara manusia. Quraisy sudah berkuasa. Bani Umayyah sudah berkuasa. Bani Abbasiyah dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah sudah berkuasa. Ada Bani Saljuk, ya, ada berbagai macam klan itu di daerah sono itu, dari Timur Tengah sampai Eropa Timur, ya, sampai negara-negara Baltik sudah pernah berkuasa, sampai hamba-hamba sahaya, pekerja-pekerja kuli yang naik derajat, ya, yang naik derajat itu pernah berkuasa. Yang belum berkuasa adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Ini 2024. Kenapa mesti diwaspadai ini kemarau panjang? Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa di dalam 100 tahun sekali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus siapa? Man yujaddidu laha dinah. Yaitu orang yang akan menjadi mujaddid. Akan ada reformasi. Dan ini ditandai dengan kemarau panjang. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rasa sayang kepada kita. Ketika umat ini diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan tahun 2023 ini adalah merupakan tahun di mana Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang panjang tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala memperpanjang musim kemarau. Nah, ini kita khawatirkan ini. Kalau dibaca hadisnya sampai zuhur nggak selesai pembahasan. Saya persingkat saja, teman-teman. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperpanjang kemarau itu disebabkan yang pertama adalah karena perbuatan keji merajalela di tengah-tengah kaum, hingga mereka berani, ya, terang-terangan melakukan kemaksiatan,
maka akan ditandai dengan penyakit yang berat, penyakit menular, kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau di dalam hadis, hadirin rahimakumullah, ada kata-kata fahisyah, keji, itu mengarahnya, pertama yang dimaksud adalah perzinahan. Jadi kalau disebutkan ketika ada perbuatan keji merajalela, berarti yang dimaksud adalah perbuatan perzinahan, LGBT dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ini ya. Kalau sudah berbicara masalah perzinahan, jangankan di negeri barat, di negeri kita saja sudah terang-terangan. Nah, ini perlu orang-orang yang turun tangan untuk bisa bernahi mungkar, bukan hanya beramal ma'ruf, tapi harus ada yang bernahi mungkar. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, banyaknya orang yang gemar mencurangi timbangan. Gemar mencurangi timbangan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu kecurangan timbangan itu hanya dalam mikyal, dalam timbangan mizan ya. Misalnya wadah timbangannya dikasih besi gitu ya. Kalau sekarang kan sudah merambah kepada apa? Ya, kepada penjualan bensin dan sebagainya. Jadi timbangan itu bukan berarti makna yang saklek, tapi bisa dikembangkan kepada hal-hal yang memang senada atau hal-hal yang memang sejenis. Itu ya, beli bensin 150. Ya, di dalam takarannya memang angkanya 150, tapi bensin yang masuk tuh 149. Ya, makanya suka disarankan kalau beli bensin harus menggunakan takaran atau harus meminta takaran yang tidak lazim. Kalau 150 kita 147 gitu. Karena angka-angka yang sudah biasa dipesan 100.000, 150, 200 itu. Ya, mungkin oleh beberapa SPBU sudah dikurangi takarannya. Satu orang aja dikorupsi 1 liter kan. Itu dalam satu hari keuntungannya seperti apa? Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga misalnya dalam muamalah, ketika kita memberikan atau membayar lebih, ada sisa 200 300. Itu kemudian dibayar dengan permen. Nah, itu juga sama. Mengurangi timbangan. Giliran kita beli pakai permen, enggak bakal diterima. Betul apa betul? Bang, beli tisu berapa 5.000, tiba-tiba pakai permen, enggak bakal diterima. Tapi dia pas kembalian pakai permen. Itu riba, ya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mending kita disumbangkan enggak? Tanya dulu, numbanginnya kemana? Jangan-jangan nyumbanginnya ke Israel itu. Ya, tanya dulu nyumbanginnya kemana. Nanti dikasih pilihan. Apakah ke dompet duafa, apakah ke ini. Ya, di situ dikasih pilihan. Jangan sampai salah. Gitu, tanya dulu. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga jamaah sekalian adalah ketika orang-orang enggan membayar pajak. Ketika masyarakat enggan membayar pajak, maka air hujan akan ditahan dari langit. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pajak yang dimaksud adalah membayar zakat. Zakat ketika orang-orang enggan membayar zakat, bukan pajak. Maka zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah biasanya tidak dibayar karena diabaikan, karena ya paling juga 2,5 kilogram gitu kan, diabaikan. Sementara zakat mal ya, diabaikan karena ketidaktahuan tentang konsepnya, padahal mudah. Zakat mal ini adalah harta kita yang ngemeng, kalau bahasa Betawi itu ngemeng. Ngemeng itu tidak mengalir, yang mandek, yang membatu dalam rekening selama setahun, yang disebut dengan haul. Dan nisab setara dengan 86 kg emas. Ya.
bukan kilogram, gram ya, 86 gram, maaf. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dulu sih hitungannya sekitar 56 juta. Gitu. Satu Syawal ada di rekening 56 juta. 2022. 2023 masih segitu. Itu kena 2,5%. Gitu ya. Bukan harta yang mengalir dan juga bukan harta yang berupa aset gitu. Misalnya Bapak punya kontrakan 10, yang dihitung bukan kontrakannya tapi hasil dari kontrakan yang kemudian ditabung, kemudian duitnya itu ngembang gitu dalam 1 tahun. Ngembang itu dalam 1 tahun berada di level batas minimal ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang emas berapa? 1,5 juta ya. Katakan 1 juta lah biar gampang hitungnya ya. Maka ya 85 juta atau 86 juta tuh ngomong gitu ya. Saya tadi bilang 56 tuh ya ketika emas di harga 700. Kalau di harga 1 juta ya tinggal dikalikan. Standar Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i antara 85 gram atau 86 gram. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang zakat. Jadi sedikit sekali, seuprit 2,5 itu ya. Sedikit sekali. Tidak akan mengurangi daripada kekayaan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat adalah ketika banyak orang yang mengingkari janji terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh dari selain mereka berkuasa atas mereka, kemudian mengambil apa yang ada di tangan mereka. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab yang kemudian oleh Rasulullah dijelaskan lagi di penjelasan hadis berikutnya, yaitu ketika para penguasa tidak berhukum dengan kitab Allah dan mereka memilih selain daripada apa yang diturunkan Allah, dan mereka juga curang terhadap rakyatnya. Jadi ini Pak, yang paling utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menegur satu negara itu dengan kemarau panjang, penguasanya curang. Penguasanya curang. Saya suka gatel terkadang selalu rakyat yang disalahkan. Padahal sikap penguasa juga yang mereka juga berhak menentukan takdirnya dan menentukan kebijakan itu sangat juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan juga terhadap azab yang ditimpakan kepada sebuah negara. Sampai-sampai di sini disebutkan kalau penguasa sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh dari selain mereka berkuasa atas mereka. Ini penjajahan. Ini penjajahan yang dilakukan oleh negara besar, negara superpower kepada negara berkembang. Kalau kita ini banyak mengingkari janji, entah itu janji-janji politik atau apa, ya para penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musuh daripada negara lain itu berkuasa atas mereka. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perang zaman ini bukan perang berhadapan-hadapan dengan menggunakan bedog, dengan menggunakan pedang, tetapi perang zaman ini adalah perang moneter. Berapa banyak negara di Afrika itu kemudian nilai mata uangnya sudah tidak berlaku. Ada beberapa negara kecil yang 1 miliar itu hanya bisa membeli sepotong roti karena inflasi yang tidak bisa dibatasi. Ini perang moneter. Ya, kemudian diberikan pinjaman, tidak mampu mengembalikan, kemudian kedaulatan diserahkan. Dan ini sudah berlaku di beberapa pulau di Indonesia. Sampai kami mendapatkan informasi A1 dari BAIS, Badan Intelijen Strategis, bahwa suatu hari Kalimantan itu akan diprovokasi untuk memisahkan diri sehingga negara atau ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Ini sudah namanya mengacak-acak kedaulatan negara. Maka Bapak nanti untuk saat ini nih,
Ketika kita dalam keadaan darurat seperti ini, kedaulatan negara sudah diacak-acak, Bapak nanti menampakkan keberpihakan memilih pemimpin yang baik, maka saya berani katakan itu adalah upaya bela negara. Upaya bela negara. Ini direkam aja, masukin YouTube, sebarin. Bodoh amat. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi jamaah sekalian pada tahun 700, kalau nggak salah 700 Hijriah. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup di Baghdad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah ulama ahlus zuhur. Ulama yang bukan hanya, kalau orang sudah bilang, bukan hanya diuk ngadiukan kanjut, akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah ulama ahlus zuhur yang berada di garda depan peperangan. Yang mana ketika Baghdad sebagai pusat peradaban Islam pada saat itu dikuasai oleh sebuah bangsa yang luar biasa perkasa dan sulit untuk dikalahkan, yaitu bangsa Tatar Mongolia dipimpin oleh Genghis Khan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka membandingkan tahun, Pak. Itu Genghis Khan yang menaklukkan Baghdad, juga Genghis Khan yang menaklukkan Majapahit. Orangnya itu juga. Kalau kita bandingkan betapa jauhnya peradaban antara peradaban Timur Tengah dengan peradaban Jawa, Majapahit masih begono, gitu. Tulisan masih kayak cacing. Belum ada yang namanya kemajuan-kemajuan sebagaimana yang sudah ditempuh oleh peradaban Islam. Setelah menaklukkan Baghdad, dia kan dari menaklukkan Nusantara. Maka bisa dikatakan orang-orang atau penguasa Jawa yang pada saat itu dikalahkan, diambil alih oleh Genghis Khan atau Tatar Mongolia, itu sejaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian peradaban Islam dipimpin oleh Mongolia. Dan rakyat pada saat itu mayoritas muslim, sehingga banyak penguasa-penguasa Mongolia itu masuk Islam. Salah satu raja penguasa Mongolia yang menguasai Baghdad dan masuk Islam namanya Ibnu Ghazan. Gitu. Sudah muslim. Tetapi Ibnu Ghazan ini dilobi, sempat pada suatu saat didatangi oleh Al-Karaji. Al-Karaji, yaitu sebuah negara yang berafiliasi kepada Romawi, karena pada saat itu ada 3 kekuasaan. Pertama Islam, yang kedua adalah Mongolia, dan yang ketiga adalah Romawi. Raja Al-Karaji ini datang membawa hadiah yang banyak, bikin makar dengan Ibnu Ghazan. Apa makarnya? Makarnya adalah penguasa Al-Karaji ini akan menggenosida umat Islam. Dan berita itu sampai kepada telinga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian mengakomodir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian melakukan pengorganisasian kepada pemuda-pemuda yang perkasa umat Islam, disampaikan dengan bahasa yang berapi-api. Maka terkumpullah ribuan kaum muslimin yang kemudian datang ke istananya Ibnu Ghazan dengan kekuatan yang penuh, persenjataan yang lengkap. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadi wakil umat Islam menyampaikan kepada Raja Ibnu Ghazan bahwa inilah kekuatan umat Islam. Ini kekuatan umat Islam. Maka sehingga Anda, jikalau Anda wahai Ibnu Ghazan kemudian meluluskan permintaan Al-Karaji, bahwasanya Al-Karaji diberikan kesempatan untuk menghancurkan, membombardir umat Islam, maka kami akan bangkit. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengangkatkan tangan dan berdoa keburukan kepada penguasa pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, ngumpulin orang, diakomodir, dibawa, digiring menuju kepada istana raja. Namanya apa kalau zaman sekarang? Namanya apa?
Demo Pak. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah merekrut Hamzah, Rasulullah SAW sudah merekrut Umar bin Khattab, Zu'ama Quraisy, pembesar Quraisy, dan mereka ngaji awalnya diam-diam di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk dakwah terang-terangan, bisa dilihat di dalam Rahiq Al-Maktum. Karangan Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab sejarah, menukil kisah ini. Maka Rasulullah SAW awal mula dakwah terang-terangan adalah memperlihatkan kekuatan kaum muslimin, para sahabat. Orang Quraisy kan aneh. Itu Hamzah sudah Islam, Umar sudah Islam, luar biasa, ditampakkan. Maka dalam suasana situasi tertentu, hadirin rahimakumullah, kita boleh menampakkan kekuatan. Tentunya bukan menampakkan untuk anarkis, tetapi menampakkan kekuatan untuk apa? Untuk ngegos atau memberikan atau menakut-nakuti musuh bahwasanya umat Islam itu ada dan umat Islam itu siap untuk berjihad. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan ini bukan berarti membolehkan atau mensyariatkan demo, enggak. Demo itu alternatif terakhir. Karena demo dalam konsep pemerintahan di Saudi itu enggak boleh aturan. Tapi kalau di Indonesia, Bapak datang ke Polres, di situ ada spanduk kecil-kecil, di situ ada prosedurnya. Di situ ada prosedur kalau mau hajatan gede 3 hari 3 malam, kita datang menyampaikan apa namanya? Request namanya. Untuk apa? Untuk dikelola keamanannya. Tentunya ada biaya administrasi. Di situ juga ada, kalau kita ingin menyampaikan aspirasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan ditentukan dengan undang-undang, dilindungi kalau di Indonesia. Yang penting apa? Enggak anarkis. Kalau di Indonesia dilindungi. Ya. Maka dalam siasah syariah itu, dalam memberikan usulan atau dalam memberikan usulan yang sekiranya berbau kritik, itu ada dalam siasah syariah itu ada langkah-langkahnya, misalnya murasalah dengan surat dulu. Nah, kalau sudah kebijakan itu mentok, maka umat Islam, apalagi mau digenosida, umat Islam mau didiskreditkan, itu boleh menampakkan kekuatan. Kalau konsep menampakkan kekuatan ini disebut dengan khawarij, sikap-sikap khawarij, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang pertama yang layak disebut dengan khawarij. Tetapi ini adalah alternatif terakhir. Jadi kita dalam menghukumi orang itu jangan dikit-dikit khawarij, dikit-dikit khawarij. Hal-hal yang berbau sosial kemasyarakatan itu harus disikapi kaidah-kaidahnya dengan sikap yang logik, yang masuk akal, gitu. Ya. Kalau sekiranya sikap-sikap ini salah, maka Rasulullah SAW dalam menegakkan dakwah ini hanya doa doang, ya Allah, doa doang, perang kagak. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merubah satu kaum kalau kaum itu punya inisiatif untuk berubah. Inisiatif perubahan ini lebih cenderung kepada perubahan sikap atau lebih cenderung kepada bahasa tubuh. Begitu. Ya. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu fasallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun." I'malu, bergeraklah, bekerjalah, berlakulah, bersikaplah, tampakkan keberpihakan. Fasallahu amalakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalmu. Jadi bahasa tubuh itu penting. Bukan hanya kita berdoa, ya Allah, ya Allah. Palestina dibombardir, kita doa doang, nyumbang. Nanti ada orang-orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Karena fi kulli dzati rahmatin kabirin sadaqah, setiap yang beruang itu, ya, setiap lambung lah katakan udah ada isinya, gitu. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini
jamaah sekalian, merupakan hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan bahwa konsep seperti ini, hadirin rahimakumullah, di dalam memilih pemimpin yang baik itu sudah disusun kitabnya. Nama kitabnya adalah Al-Intikhabat wa Ahkamuha fil Fiqh al-Islami. Fikih pemilu di dalam Islam, disebutkan konsep-konsepnya dari A sampai Z. Bahwa dalam majelis ini saya menghimbau sebagai tokoh agama, yuk mari sempatkan nanti sedikit saja, sebentar saja untuk memilih pemimpin yang baik. Ojo meneng baik, rek itu wae, rek caricing wae, teu nanaon sih tapi dana naonan. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pemimpin yang baik ini, hadirin rahimakumullah, mereka akan mengambil kebijakan-kebijakan positif. Masih ingat barangkali ketika DPR-nya DKI Jakarta ya mengesahkan miras 5%. 5% atau di bawah 10% itu luar biasa. Sempat itu di Alfamart, Indomaret itu ya ada minuman-minuman keras yang levelnya luar biasa, kemudian ditinjau ulang. Coba kalau kita tidak menempatkan orang-orang baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemarau panjang ini yang pernah dikisahkan di dalam Al-Quran adalah sempat terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara dan dia sudah menakwilkan beberapa mimpi kepada teman napinya, narapidana, tahanan. Kemudian sang raja bermimpi di dalam surat Yusuf ayat 46 sampai dengan 49 dikisahkan, yang artinya bahwa Nabi Yusuf kemudian dipanggil, kemudian ditanya, wahai Yusuf, jelaskanlah kepada kami takwil mimpiku, kata raja. Dalam mimpi itu digambarkan tentang 7 ekor sapi yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ini kebalik, harusnya sapi kurus dimakan sapi gemuk. Tapi dalam mimpi itu sapi gemuk dimakan sapi kurus, ada 7. Banyak mentakwil mimpi, nggak mampu menakwilkan apa maksudnya. Kemudian juga aku melihat 7 tangkai gandum hijau yang ditutupi oleh tangkai hijau tangkai yang lainnya yang kering. Ya. Maka Nabi Yusuf kemudian menjawab, bercocok tanamlah kamu selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi ini takwil yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, bahwa nanti sebentar lagi akan terjadi kemarau panjang selama 7 tahun. Tetapi untuk mengantisipasi itu, hendaklah engkau bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Hasilnya kemudian disimpan untuk mempersiapkan apa? Untuk mempersiapkan menghadapi kemarau yang akan terjadi 7 tahun berikutnya. Nah, yang unik di dalam pentakwilan itu, di ujung ayat itu Nabi Yusuf bilang begini, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Itu yang uniknya tuh. Wajhun dilalahnya, benang merahnya. Nabi Yusuf mengatakan, karena ini permasalahan rumit, permasalahan pengolahan pangan, permasalahan darurat pangan. Ya, Nabi Yusuf mengatakan, tolong jadikan aku sebagai bendahara negeri. Inni hafizun alim. Saya ini orang yang amanah dan juga orang yang cerdas. Apakah Nabi Yusuf pada saat itu meminta jabatan? Ya, meminta jabatan. Apakah Nabi Yusuf pada saat itu mencalonkan diri? Ya, mencalonkan diri. Apakah Nabi Yusuf dengan kata-kata inni hafizun alim menonjolkan diri masuk ke dalam ranah kampanye? Ya, dia kampanye di hadapan raja. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah jawaban Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya di dalam sebuah
muhadarahnya, bolehkah seseorang itu mencalonkan diri, orang yang baik itu mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen? Maka jawaban Syekh Shalih Fauzan ini mengutip daripada ucapan Nabi Yusuf, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan aku bendahara negeri, sesungguhnya aku adalah orang yang amanah dan juga cerdas. Jadi orang baik, Pak, Bapak sini orang baik semua ini, ya. Kalau ada kesempatan menjadi RT, calonkan diri, Pak. Jangan diam aja. Basmi itu perzinahan, basmi itu miras, basmi itu ibadah yang tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri. Ada kesempatan jadi RW, calonkan diri. Orang-orang baik harus tampil. Karena dengan seperti itu, dia akan mengambil kebijakan-kebijakan yang baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dengan seperti ini, ya, kita akan memiliki wakil-wakil yang baik. Coba kita bayangkan, orang-orang baik di parlemen, ayo keluar semua. Biarin yang nguasain, biarin PKI. Mereka akan membuat undang-undang sesuai dengan keinginan perut mereka. Majelis taklim begini nggak akan lama bertahan di bredel ini. Saya terkadang bingung dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada saat ini, bahwa kita tidak boleh memilih, tetapi keputusan undang-undang ditetapkan oleh orang-orang terpilih kita harus taati. Itu kaidah macam mana itu? Gak logik itu. Bahwasanya kaidah-kaidah dalam ajaran Islam yang sifatnya sosial kemasyarakatan itu harus masuk akal. Dan kaidah kayak gitu itu adalah seperti menempatkan otak di dengkul. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita harus mentaati apa yang diberlakukan oleh ulil amri, maka pilihlah ulil amri yang baik. Kan begitu. Runtutan ceritanya kan begitu. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Irak berkecamuk, hadirin rahimakumullah, pasca jatuhnya Saddam Hussein, kemudian diberlakukan pemilihan umum. Maka warga Irak bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, muridnya Syekh Albani, dan saya beberapa kali duduk di majlisnya di Malang. Hadirin rahimakumullah, ditanyakan kepada Syekh Ali Hasan, boleh enggak umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di Irak juga Syiah banyak, itu memilih wakil-wakil di parlemen yang Ahlus Sunnah? Jawabannya tidak boleh. Yang akhirnya parlemen dikuasai oleh Syiah, dan Irak saat ini Syiah berkuasa. Kemudian setelah itu fatwa itu dirubah menjadi boleh. Ini sudah empiris, sudah terjadi fakta di Irak. Apakah di Indonesia mau diulang? Mau kayak gitu? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah fakta. Dan Irak pada saat ini, yang pada saat Saddam Hussein berkuasa, Ahlus Sunnah berjaya, luar biasa Saddam Hussein itu. Ahlus Sunnah tulen itu. Yang saat ini Irak itu sudah menjadi negara Syiah. Sudah dikuasai Syiah karena kesalahan daripada konsep yang diterapkan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Al-Intikhabat tadi disebutkan bagaimana konsep Islam dalam memilih pemimpin. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika Abu Bakar terpilih, konsepnya apa? Konsepnya sudah diamanahkan, sudah diperlihatkan dipraktekkan secara fakta, bahwasanya ketika Rasulullah SAW sakit, yang menggantikan imam adalah Abu Bakar, imam salat jamaah. Maka para sahabat sudah yakin, ini pengganti Rasulullah Abu Bakar. Sudah. Kemudian setelah Abu Bakar berkuasa dan wafat, sebelum itu Abu Bakar sudah bilang, penggantiku Umar. Jadi konsep yang kedua dalam mengganti pemimpin adalah amanah yang sudah, wasiat yang sudah disampaikan pemimpin sebelumnya, penggantiku Umar. Maka setelah itu sahabat yang lain nggak ada yang berani tampil sebagai pemimpin, karena Abu Bakar sudah bilang penggantian Umar, maka Umar naiklah jadi khalifah yang kedua. Nah, ketika khalifah yang kedua, sahabat yang jalil, majelis syura untuk memusyawarahkan siapa yang menjadi khalifah ketiga. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampillah 6 orang.
Di situ ada Zubair, ada Talha, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada Utsman dan juga ada Ali radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdurrahman bin Auf memposisikan diri sebagai orang yang netral. Ya, memposisikan diri sebagai orang yang netral dan beliau menjadi pemimpin atau ketua KPU-nya. Dari 6 orang ini terpilih 2 nama yang memiliki suara terbanyak, yaitu Utsman dan Ali. Utsman dan Ali. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengetuk pintu-pintu kota Madinah, pintu-pintu penduduk Madinah. Kata-kata kami dari Majelis Syura, ini dalam pemilihan pemimpin atau khalifah yang ketiga ini ada suara yang sangat unggul di 2, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Engkau milih yang mana? Utsman. Pindah lagi. Engkau milih yang mana? Ali. Engkau milih yang mana? Utsman. Engkau milih yang mana? Ali. Itu tuh nyoblos, Pak. Nyoblos itu tuh. Cuma nggak pakai kertas. Jadi orang yang masih ragu dengan voting, memilih suara terbanyak, itu sahabat sudah contohkan. Konsep pemilihan Utsman keterpilihnya itu melalui Majelis Syura. Ada penjelasannya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang nulis Ibnu Katsir lagi. Ngapain lagi coba? Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Al-Intikhabat wa Ahkamuha disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan cara pemilihan. Sing penting kaum muslimin ridho itu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu fakta yang ketiga. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raja Fahad tahun 1992 melakukan reformasi dalam pemilihan kepala-kepala distrik atau kepala provinsi seperti Qasim, ya, daerah-daerah di bawah kerajaan gitu ya, provinsi Qasim, kemudian juga provinsi-provinsi yang lainnya atau distrik lainnya. Tahun 92, ya, dengan konsep pemilu. Tahun 2005 itu pertama kali Saudi memilih gubernurnya itu melalui pemilu. Bapak bisa cek di Google, pemilu Saudi ada. Artinya apa? Ulama-ulama di sana sudah tidak alergi lagi dengan konsep pemilu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa di Saudi nggak ada pemilu, Saudi itu bohong, ngibul, itu ada. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kepada negeri Baghdad, apa yang terjadi kepada negerinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu persis dengan apa yang terjadi pada peristiwa kita pada saat ini. Al-Karajinya Cina, Ibnu Bozannya pemimpin yang sekarang, persis. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan peristiwa seperti ini untuk dijadikan rujukan. Kalau suasana, situasi dan kondisinya seperti zamannya Imam Ahmad bin Hanbal tentang khalqul Quran, fitnahnya Al-Quran, dan sikapnya Imam Ahmad bin Hanbal begitu, ya ikuti sikap beliau. Tetapi kalau peristiwanya beda, mirip seperti apa yang terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ikuti apa yang sudah dijalani oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau apa yang dijalankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah sikap-sikap Khawarij, maka dia Khawarij yang pertama kali. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap para ulama yang menentang kebijakan ulil amri jangan langsung kita vonis sebagai sikap Khawarij. Tetapi itu adalah sikap nahi mungkar dengan berbagai macam resikonya. Ketika di Saudi ada konser-konser, siapa yang lantang ngomong siapa? Ulama mana yang lantang ngomong berani menentang siapa? Yang berani menentang itu adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak. Dia tulis di Twitternya. Apakah sikap beliau ini masuk ke dalam tindakan Khawarij? Tidak. Itu adalah nahi mungkar. Mulai suatu saat dulu, saya sudah di situ sempat hilang, kalau nggak salah 2 minggu, nggak ada. Ternyata beliau dipenjara. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Kenapa? Karena menentang kebijakan tarsih haji. Tarsih haji itu
izin haji untuk ekspatriat. Ekspatriat itu adalah orang-orang TKI, TKW yang bekerja di sana sudah lama. Itu waktu itu transaksi hajinya dibatasi, ditentang oleh saudara-saudara di penjara. Apakah apa yang dilakukan oleh Syekh Sudais, imam masjid ini kemudian disebut sebagai kharij? Enggak. Malah ahlu sunnah yang hakiki, orang yang imannya bulat itu adalah qaulul haq amal masultanil jair. Dia berani berkata yang hak di depan penguasa yang bermaksiat, penguasa yang buruk. Dia katakan hak. Gitu. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Imam Hasan Al-Basri, Imam Az-Zahabi tidak menentang Al-Hajjaj? Al-Hajjaj itu adalah gubernur Irak yang membunuh banyak tabi'in. Lama apa dibunuhin hampir 1000 orang, rakyat manusia dibunuh oleh dia tangan besi. Yang pertama, kenapa Al-Hajjaj begitu? Yang pertama adalah rakyat Baghdad itu adalah rakyat yang paling susah diatur. Ngeyel. Memang pantas itu diturunkan pemimpin yang tangan besi. Ya. Baghdad Irak itu sudah disebutkan oleh Umar bin Khattab akan seperti itu sampai akhir zaman. Ya. Bahwasanya pertama kali muncul nabi palsu di mana? Irak, Musailimah al-Kadzdzab. Orang-orang Khawarij juga kaburnya kemana? Ke Irak. Dan fitnah itu berada di Irak. Dan kenapa seperti Imam Hasan Al-Basri melakukan jalan-jalan yang moderat? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajjaj itu levelnya cuma gubernur. Rajanya itu bukan dia, rajanya itu seorang muslim dinasti Umayyah. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu melihat daripada ini rajanya masih muslim, jadi tidak melakukan pemberontakan, dan pemberontakan itu luar biasa. Harus dipikir berulang-ulang. Kecuali suasana dan kondisi seperti yang terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, saya ulang sekali lagi, saya bukannya kampanye, karena ini tugas kita untuk meluruskan. Boleh Pak Ustadz saya golput nggak pilih? Boleh. Kapan? Ketika calon pemimpin dua calon, 3 calon semuanya baik. Mau kepilih A nggak ngaruh, Islam tetap aman. Mau kepilih B nggak ngaruh, silahkan Bapak bobok cantik, dohom, nonton doang, boleh. Tapi kalau dalam kondisi darurat seperti ini, kita umat Islam harus menampakkan keberpihakan. Ustadz nanti dicurangi lagi, itu nomor 18 kita, yang penting usaha. Tawakal kepada Allah, berdoa yang banyak, jangan bermaksiat, minta dipimpin oleh pemimpin yang baik. Juga harus ditampakkan dalam bahasa tubuh, gerak dikit masuk TPS 2 menit, 3 menit, coblos. Apakah itu kita menjadi khawarij? Tidak. Justru itu adalah usaha bela negara untuk memilih pemimpin yang baik, supaya negara kita ini kedaulatannya tidak diinjak-injak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan tidak dicap sebagai, karena saya sejak 2009, sejak SBY terpilih, ngomongnya sama kayak gini, Pak. Sejak dulu saya sama, bahwa kita tuh harus menampakkan keberpihakan, memilih pemimpin yang baik. Ya. Udah biasa kita mau disebut manhajnya tidak jelas gara-gara ini, nggak apa-apa. Karena semakin kesini semakin terbukti pada yang benar. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malah Ustaz Hakim Abdul itu selalu mengatakan jangan berminyak-minyak depan penguasa, jangan berminyak-minyak. Itu maksudnya apa? Kita ini harus punya jati diri. Ya. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz kibar itu membatasi daripada konsep-konsep ceramah itu. Ustadz-ustadz muda dipanggilin itu untuk menyamakan visi. Kita ini lagi masa penjajakan, lagi masa taksis fondasi. Yang dibahas akidah ini. Jangan dulu masuk ke dalam ranah politik. Dulu tahun 2002 dipanggilin. Emang harus begitu, bagus.
Tetapi kalau sudah pada saatnya kita harus mengatakan secara belak-belakan, ya, maka ini harus dijelaskan secara gamblang. Ada fase-fasenya. Hadirin rahimakumullah. Saya itu adalah orang yang bergerak di bidang pembangunan masjid. Saya itu dutanya Yayasan Syekh dari Qatar. Itu suka membangun masjid di seluruh Indonesia. Pada awalnya dana dari Qatar itu dikhususkan untuk korban Aceh, Aceh. Tapi di Aceh selesai, akhirnya menjalan ke Jawa. Saya aktif di situ. Kantor kita di Tebet. Kita didatangi oleh 2 orang bercelana cingkrang, jenggotnya panjang, bawa proposal mengajukan masjid. Kita terima, kita jajaki. Tapi minta masjid hampir seharian ngajak ngobrolnya, gitu. Dan bertanya tentang dalamnya yayasan kita sampai detail. Kemudian mudir kita pada itu curiga, maaf bapak datang ke sini tujuannya ngajuin proposal, tetapi kenapa banyak bertanya, bertele-tele, menukil, minta penjelasan tentang dana kita dari mana, sampai terlalu detail, dan itu di luar etika. Kemudian kalau tidak salah ada teman kita langsung nyeletuk, Bapak Intel ya? Bapak Intel ya? Ya, saya Intel. Dan dia katakan, ya, dalam majelis Ustadz Kibar itu tidak kurang daripada 100 Intel disebar. Untuk apa? Ini kajian sunnah ini sudah masuk ke dalam ranah politik atau belum? Itu dulu, jadi ada fasenya. Sehingga ustadz-ustadz kita ya menganjurkan kepada yang muda-muda ini, ya, pembahasan masih dalam ranah akidah. Jangan tinggi-tinggi karena semuanya dipantau. Jangan sampai kita ini baru ngaji sedikit langsung dipangkas, gitu maksudnya. Tapi kalau sudah suasananya kayak gini, pemerintah carut-marut kayak gini, maka jamaah harus diarahkan. Untuk apa? Untuk mencapai kepada suasana yang lebih baik. Maka oleh karena itu menampakkan keberpihakan kita kepada pemimpin yang baik, pemimpin yang sayang ulama, pemimpin yang sayang umat Islam, pemimpin yang tidak mendiskreditkan umat Islam, pemimpin yang tidak menginjak umat Islam, itu adalah penting pada saya, sangat-sangat penting. Dan itu masuk ke dalam jihad bela negara. Karena dengan pemimpin ini, hadirin rahimakumullah, dia akan mudah membuat kebijakan cuma dengan tanda tangan. Sehingga kita nggak perlu demo kalau pemimpin yang baik, nggak perlu. Untuk menutup Pangkalan 12 nggak usah capek-capek. Ya, dengan adanya pemimpin yang baik diturunkan Perda misalnya dari Bogor. Ya, peraturan daerah anu tentang miras, tentang kemaksiatan, udah selesai, teken, udah kita bobot cantik, nggak usah capek-capek. Untuk masalah pendirian sekolah-sekolah non muslim juga, kalau pimpinannya itu orang ngaji, itu akan banyak intrik yang ditempuh supaya, ya, kebijakan ini betul-betul pro umat Islam, gitu, ya, dan tidak mudah disogok. Saya lihat di beberapa perumahan itu, baliho yang paling gede itu baliho merah. Ternyata apa? Ternyata sumbangannya puluhan juta, sehingga tidak bisa ditolak. Ya, bisa dilihat di perumahan sebelah, tetangga sebelah kita. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ya, saya berbicara biasanya ngomong akidah, ngomong fikih, karena ini adalah tahun politik. Ya, man la yakulu politika yukalu politiku. Siapa yang enggak makan politik, maka dia akan dimakan politik. Minimal kita tahu pemetaannya. Jangan sampai bobo cantik terus. Kita ini sudah berada dalam kondisi darurat, cuma kita nggak tahu. Kedaulatan negara kita ini sudah diinjak-injak. KKB nggak ada berhentinya. Ya, senjata disuplai terus dan nggak ada matinya. KKB di Papua. Luar biasa kita ini, hadirin rahimakumullah. Maka kami sadarkan untuk tahun ini saja. Kalau kedepannya sudah lebih baik, saya nggak ngomong begini, enggak. Ngapain? Ya. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu awal-awal dakwah sunnah ini berkembang, ya.
Saya diperingatkan, ditahdir, dan disebut sebagai orang yang manhajnya nggak jelas karena saya pro organisasi. Artinya organisasi dalam dakwah itu boleh, itu pendapat saya. Dan saya ditahdir oleh ustadz-ustadz kawan-kawan bahwa itu adalah pendapat bukan ahlus sunnah, organisasi tidak boleh. Tapi alhamdulillah para asatiz yang tahun 2002 itu yang mengatakan organisasi tidak boleh sekarang udah punya yayasan. Dan yayasan itu adalah organisasi karena ada pembagian fungsi, ada dewan pembina, pengawas, dan dewan pengurus. Dan pembagian fungsi itu adalah organisasi. Jadi mereka memakan fatwanya sendiri, tetapi tidak pernah mencabut tahdirnya. Itu. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau organisasi itu tidak boleh, maka dia nggak boleh punya SDIT, nggak boleh punya radio. Radio itu harus dibawa CV atau PT, dan CV atau PT itu adalah organisasi karena ada pembagian fungsi. Ada komisaris dan sebagainya. Kalau organisasi itu tidak diperbolehkan, maka bikin tabligh akbar nggak boleh ada panitia, karena panitia itu adalah pembagian fungsi, ada ketua panitia, sekretaris, bendahara, bagian kawan dan sebagainya. Itu organisasi. Dan sekarang para asatidz yang dulu mengatakan tidak boleh organisasi, ya sekarang di dalam perkembangan dakwah sunnah itu banyak sekali organisasi. Seperti adanya pameran dan sebagainya, itu ada namanya ASESI, PUDAPI, ada juga KPMI, ya. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka organisasi ini adalah sebuah keniscayaan, nggak bisa ditolak. Kita ini harus tersusun, harus tertanzim, harus betul-betul tertata. Di sini juga ada DKM, itu organisasi. Dulu habis-habisan kita dikatakan sesat dikarenakan membolehkan organisasi, karena mereka nggak paham konsep itu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak berubah, ya, tidak berubah dari dulu, ya, membolehkan untuk memilih karena itu adalah fitrah. Memilih pemimpin yang baik itu adalah fitrah, karena dia yang akan bikin aturan, dan aturan itu harus kita taati. Ya, bagaimana nasibnya dengan undang-undang pornografi? Kalau misalnya anggota parlemen yang baik-baik punya militansi itu keluar, parlemen dikuasai oleh PKI semua, apa yang akan terjadi? Mereka akan bikin aturan tentang pembebasan pornografi. Hadirin rahimakumullah, situs-situs porno itu di Indonesia itu susah banget diblokir. Kenapa sih? Padahal kayak Menkominfo itu gampang, kecil-kecil selesai, blokirin semua kayak Cina. Ya, memblokir sosmed itu sangat-sangat mudah. Kenapa di Indonesia ini susah banget? Ribuan situs-situs porno, anak muda kita itu tercemari otaknya. Ini karena tidak memiliki pemimpin yang baik, dan itu tidak dipilih oleh kita. Kitanya memang baik, kita bobo cantik terus, nyantai. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, untuk memutus daripada kemarau yang panjang ini, mari kita pilih pemimpin yang baik, ya. Karena saat ini Palestina sudah mulai bergejolak. Ini tahun 2024. Ya, tahun 2024. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mohon maaf kalau dalam penyampaian pagi ini agak berlebihan, karena ini lahir daripada hati nurani, ya. Dan ini masalah ijtihadi, ya, bukan masalah tauqifi. Kita diperbolehkan boleh mengambil pendapat di antara dua pendapat, ya. Bapak juga kalau dengan 1 jam dengerin ceramah saya kemudian tetap nggak memilih pemimpin yang baik, silahkan, monggo. Ini hanya motivasi, hanya motivasi dari saya. Inilah gambarannya seperti itu, gitu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep voting, konsep memilih dengan suara terbanyak itu diperbolehkan di dalam Islam. Rasulullah tidak pernah kok. Nggak boleh ya, nggak pernah. Gitu. Ya, semuanya dicontohkan oleh para sahabat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Jam 5.45 itu saja yang bisa disampaikan. Cukup sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.